Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk semakin murni dalam hati kami. Bantu kami untuk tidak mudah mengadili dan menghakimi orang lain. Bantu kami untuk melihat segala sesuatu dari kacamatamu, bukan dari kacamata kami sendiri, dari prasangka dan gambaran diri kami yang tidak jarang keliru. Bantu kami untuk menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, mengakui kealahannya, dan menerima penyertaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita dalam bacaan Injil minggu ini diajak untuk merenungkan siapakah Yesus itu bagi kita. Dan kita diajak untuk merenungkan terus untuk memurnikan apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, apa yang kita dapatkan tentang Yesus. Ya. Yesus ditolak hari ini oleh orang-orang Nazaret, oleh orang-orang sekampungnya. Dan mereka kagum akan yang diajarkan Yesus. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus hanyalah anak anak Yusuf. Orang yang mereka kenal sebagai mungkin seorang tukang kayu yang tidak ada harganya, yang tidak ada artinya, yang tidak dapat kehormatan. Dan Yesus kemudian mengatakan bahwa Nabi Elia menyembuhkan seorang janda Sarfat, orang asing, orang kafir. Jangan juga Elisa, ya, orang Naaman, orang kafir. Dengan mengatakan begini, Yesus mengingatkan mereka bahwa Nabi Elia dan Elisa bukan diterima oleh orang-orang Israel, tapi orang-orang asing, dan melakukan mujizat kepada mereka, orang-orang yang asing tersebut. Mungkin ini juga suatu insinuasi, suatu kenabian, ya, pewartaan bahwa Yesus pada akhirnya ditolak oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sekarang. Tapi dia diterima oleh orang-orang kafir, orang asing, orang Indonesia, orang Jepang, orang Amerika, bukan orang-orang Israel. Tetapi itu memang nyata, tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi apa yang sebetulnya harus kita sadari, bahwa kita pun meskipun kita mengimani Yesus, tetapi harus dalam suatu proses pemurnian yang terus-menerus. Ya. Pemahaman kita, pengertian kita tentang Yesus juga harus diperdalam. Ya. Bukan hanya kita ketahui lewat pikiran, lewat perasaan, tetapi harus lewat suatu relasi personal. Terjadi proses internalisasi, proses interiorisasi, proses pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya apa yang ku ketahui saja, bukan apa yang ku rasakan saja, tetapi apa yang ku alami, ya, ku mengerti, ku pahami, ya, lebih dalam daripada sekedar panca indera fisik, tapi juga harus masuk kepada panca indera batin. Lebih dalam lagi adalah bahwa kita menjadi alter Kristus, Kristus yang lain, ya, bahwa Kristus yang kita hayati adalah Kristus yang adalah anak Allah yang disalibkan, ya, yang ditebus, yang menebus kita, yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari segala dosa. Jadi dengan kata lain, terjadi suatu proses pemurnian terus-menerus, yang mungkin kita punya prasangka-prasangka terhadap Yesus A, B, dan C, ya. Tetapi lebih diajak untuk memasuki suatu relasi personal, suatu komunio, suatu persekutuan. Bukan hanya persekutuan dengan suatu persekutuan yang seperti yang seringkali dikatakan oleh orang zaman sekarang,
yang kita sebut dengan personal relationship. Relasi personal dalam gereja Katolik lebih dikenal dengan nama komunion. Komunion dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Komunion dengan para kudus, Santo Santa, komunion persekutuan dengan gereja yang berhasil, yang kudus, dengan gereja yang berziarah itu gereja kita, persekutuan dengan para pendosa. Jadi kata persekutuan itu lebih luas daripada sekedar personal relationship, ya. Meskipun personal relationship merupakan sesuatu yang sangat penting, suatu relasi personal dengan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam gereja Katolik. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari supaya kita dalam tanda petik tidak menolak Yesus, tetapi kita masuk dalam suatu pemurnian terus-menerus, suatu proses internalisasi, suatu proses interiorisasi memasuk pembatinan. Kemarin ada seorang yang mengungkapkan keluhannya dalam tanda petik, mengungkapkan kekeringan batinnya, ya, hidupnya menjadi kering tanpa makna, kehilangan arti dalam hidup, ya. Dan saya bilang ini bagus, ya, sungguh bagus, karena kita diajak untuk tidak terpaku pada kuantitas banyaknya kita berdoa. Kita pergi ke gereja, kita membaca kitab suci, kita berdoa rosario, ya, kita doa koronka. Begitu banyak devosi-devosi yang tersebar di dalam kehidupan rohani orang Katolik. Tapi ada saatnya juga seringkali kita dibuat apa? Dibuat kering, bahwa semua itu baik, semua itu perlu, tetapi harus masuk lebih dalam. Justru kita sedang diajak untuk semakin dekat, semakin mesra dengan Tuhan. Nah, dibutuhkan suatu krisis, ya, suatu krisis yang harus terjadi supaya pikiran saya tidak mengontrol Tuhan, ya. Jadi proses di mana kita sedang diajak untuk fokus tidak lagi kepada diriku sendiri, kepada kepuasanku, kepada kesenanganku, kepada apa yang kusukai secara rohani, tetapi kepada Kristus yang mengontrol hidupku. Belajar mendengarkan, fokus lagi tidak pada diriku tapi pada Kristus, mendengarkan apa yang Dia kehendak. Nah, proses inilah proses krisis, proses kekeringan, proses padang gurun, proses malam gelap, ya. Yang dulu doa-doa kita lakukan dengan begitu bersemangat, sepertinya sekarang kehilangan arti dan kehilangan makna. Dan pandemi sekarang inilah, ya, itu suatu ujian, suatu filter. Siapakah yang berhasil untuk memasuki lebih dalam, ya, ke dalam persekutuan dengan komunio dengan Kristus, dengan gereja, dengan masyarakat, ya. Jadi ini proses pemurnian secara umum, siapapun juga, seluruh dunia. Siapakah yang kita lihat sebagai orang yang sungguh-sungguh berhasil di filter, ya, dimurnikan, dibersihkan, disucikan? Andakah, sayakah? Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi orang Yahudi menolak Yesus karena mereka menganggap Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu. Tetapi di balik kemanusiaannya adalah keilahian. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kita diajak untuk memurnikan segala pikiran, segala perasaan, prasangka-prasangka, praduga-praduga, ya, gambaran-gambaran yang seringkali kita miliki tentang Allah, tentang Yesus, itu dimurnikan dan dibersihkan. Motivasi-motivasi kita yang seringkali, ya, kita anggap paling baik, itu pun dimurnikan. Mari saudara, izinkan diri Anda, izinkan diri kita untuk dimurnikan, dibersihkan oleh Kristus sendiri, dengan kehadirannya lebih akrab, lebih dekat, lebih mesra. Mari memasuki
masa pandemi ini sebagai sarana kita untuk difilter, dibersihkan dan dimurnikan. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga kita mau dan bersedia dimurnikan oleh Tuhan lewat penderitaan, lewat kekeringan, lewat padang gurun, lewat kesulitan, lewat masalah apapun. Supaya kita tidak bersandar kepada ego kita, tapi kepada Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas diri Anda semua, dari kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.